Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung semuanya. Kembali dengan acara podcast DPRD Mendengar. Kali ini kita akan mengangkat strategi penstabilan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat Kota Bandung. Harga kebutuhan pokok masyarakat dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat sekarang menjadi sorotan dikarenakan sudah mulai ada fluktuatif harga kebutuhan pokok masyarakat dan juga ketersediaan bahan pokok masyarakat. Selanjutnya, apa upaya pemerintah Kota Bandung dalam menyikapi hal ini? Selengkapnya, saya Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nur Asia, akan berbincang dengan Kepala Disdagin, Ibu Hajah Eli Warsila. Wilujeng sonten Bu Eli. Wilujeng sonten Bu Nunung. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Eli, langsung saja nih Bu Eli. Bagaimana kondisi barang atau ketersediaan barang menjelang ataupun pasca bulan suci Ramadan di Kota Bandung begitu ya? Sekarang kan sudah menjadi trending topik masyarakat gitu. Bagaimana tanggapan Bu Eli? Ya, Bu Nunung, pada kesempatan yang berbahagia ini kami perlu sampaikan bahwa alhamdulillah kemarin pada hari Rabu tepatnya Bapak Wali Kota Bandung bersama Ibu juga hadir, betul. Ketua Komisi B dan anggota Komisi B, alhamdulillah hatur nuhun Ibu. Juga ada Bapak Asisten Ekbang dan juga dengan teman kami Kepala DKPP mendampingi Bapak Wali Kota Bandung melakukan monitoring ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok termasuk keamanan pangannya juga. Alhamdulillah kemarin kita sudah melihat langsung di Pasar Baru bahwa memang ada, tidak dipungkiri, ada beberapa komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Yang kemarin mengalami kenaikan harga itu diantaranya adalah telur, Bu. Telur ini sudah harganya di 29.000 per kilo. Nah, kemarin menanyakan bahwa 3 hari ini memang kenaikan harga telur terus menanjak. Perlu kami sampaikan kenapa ada kenaikan harga telur, karena Kota Bandung ini adalah wisatanya kuliner. Sehingga di sini banyak industri-industri kue kering maupun kue basah. Oleh-oleh dari Bandung kan rata-rata bawa kue nih. Jadi sekarang sudah menyetok produk-produk kue untuk Lebaran nanti, sehingga permintaan ada peningkatan, sehingga harga juga meningkat 29.000 Bu, per kilo. Selain dari telur adalah bawang merah juga. Bawang merah sekarang sudah di 35 sampai 40.000 per kilo. Ini bawang merah Brebes yang semula adalah 30.000. Jadi itu dua komoditas yang memang juga termasuk beras ya Bu ya. Beras medium itu memang masih di sekitar 10 sampai 11.000. Yang seharusnya sesuai dengan HET paling mahal itu 9.450 per kilo. Jadi itu mungkin 3 komoditas yang berdasarkan hasil yang mengalami kenaikan hasil monitoring dengan Bapak Wali Kota Bandung kemarin juga dengan Ibu kemarin ya. Iya betul. Jadi sudah ditemukannya fluktuatif harga di beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat Bu ya. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Disdagin supaya menstabilkan harga gitu ya, kemudian juga meyakinkan ketersediaan bahan pokok makanan ini, apalagi nih emak-emak gitu ya, sudah diresahkan gitu, khawatir apalagi sebentar lagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian juga biasanya di bulan suci Ramadan nih kecenderungan konsumtif masyarakat atau kebutuhan permintaan masyarakat itu meningkat. Nah, apa upaya yang dilakukan Bu Eli? Ya, mungkin tadi saya agak lupa menyampaikan bahwa stok ketersediaan kebutuhan barang pokok di Kota Bandung menjelang Ramadan ini maupun menjelang Idul Fitri, insya Allah dalam kondisi yang aman tersedia Bu. Itu mungkin satu informasi yang perlu disampaikan kepada warga Kota Bandung. Jadi tidak perlu khawatir. Yang kedua adalah upaya-upaya dari pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan Perindustrian dalam menstabilkan harga ini, juga dalam rangka mengendalikan inflasi, juga untuk bagaimana warga Kota Bandung bisa terjangkau dengan harga komoditas pangan ini bisa terjangkau oleh warga Kota Bandung. Yang pertama adalah
kami melakukan operasi pasar, Bu, beras medium. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa beras medium ada kenaikan di atas HET, sehingga pemerintah Kota Bandung sudah harus turun tangan. Kemarin alhamdulillah kami melakukan operasi pasar beras medium di 30 kecamatan dari mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 10 Maret, Bu. Dan masing-masing kecamatan adalah sebanyak 20 ton, sehingga kami bekerja sama dengan Bulog cabang Bandung dan dengan Bank Indonesia sudah menggelontorkan kurang lebih 600 ton selama operasi pasar. Dan respon masyarakat alhamdulillah luar biasa. Itu adalah salah satu upaya. Yang pertama adalah dengan harga, saya lupa menyampaikan, Bu, 8.500 per kilo. Per kilo, ya. 8.500 per kilo, sehingga per 5 bagnya adalah 42.500. Jadi kalau 10 kilo adalah 85.000, dan itu adalah syarat maksimal pembelian. Jadi 10 kilo ya, Bu, ya. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa mengurangi beban masyarakat sehingga harganya lebih murah, Bu. Dan yang kedua, setelah pasar murah, kami setelah operasi pasar kami lanjut Senin kemarin dengan pasar murah, Ibu. Nah, kalau pasar murah bedanya dengan operasi pasar, ini seluruh komoditas, Bu. Yang emak-emak perlu minyak kita, ya, yang perlu cabai, perlu bawang, terigu, gula, itu semua kami sediakan, Bu. Di pasar murah. Di pasar murah ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan di pasar. Ini sudah berjalan 4 hari, Bu, sampai hari ini. Jadi sudah 1 hari 3 kecamatan, jadi sudah 12 kecamatan, Bu, yang dilaksanakannya pasar murah. Ya. Nah, setelah dilakukan atau dilaksanakannya operasi pasar maupun sekarang sedang berlangsung pasar murah, bagaimana antusias warga, Bu, dalam program ini? Nah, kemudian Ibu bisa gambarkan atau informasikan kepada masyarakat Kota Bandung, gitu ya, tentang pasar murah ini, seperti apa programnya selama bulan suci Ramadan? Ya, kebetulan pasar murah ini adalah upaya pemerintah Kota Bandung yang memang ditunggu-tunggu mungkin oleh warga Kota Bandung, karena yang tadi saya sampaikan, komoditas yang dilepas atau dijual di pasar murah ini tidak hanya beras, tapi juga ada minyak, terigu, gula, daging ayam, daging sapi, dan berbagai komoditas lainnya, Bu, dengan harga yang terjangkau. Dan di sini ada 2 segmen. Jadi segmen pertama perlu saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini adalah sesi pertama diselenggarakan dari 13 Maret sampai 17 Maret, Ibu. 2023, Maret, ya. 1 hari 3 kecamatan, sehingga sampai besok 17 Maret itu insya Allah 15 kecamatan akan sudah dilaksanakan pasar murah ini. Dan sesi kedua nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 April, Ibu. Ini menjelang Idul Fitri. 3 sampai 7 April 2023, tersisa 15 kecamatan lagi. Dan alhamdulillah nanti mungkin mudah-mudahan pelaksanaan pasar murah ini bisa membantu warga yang membutuhkan. Tapi memang terus terang aja yang menjadi primadonanya adalah minyak kita yang diserbu oleh warga juga dengan beras, Bu. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang ini juga sama, terigu, gula, daging juga sama, Bu, dibutuhkan gitu. Ya. Wargi Bandung semuanya, demikian bincang kita dengan Ibu Kadis Dagin, Ibu Eli. Demikian wargi Kota Bandung, kita break dulu. Jangan lupa nanti kita kembali lagi tentunya dalam podcast DPRD Mendengar. Kembali lagi dalam acara podcast DPD Mendengar dengan saya Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Rasya, dan Kadis Dagin Ibu Hajah Eli Warsila. Ibu Eli tadi sudah memaparkan mengenai bagaimana penyelenggaraan pasar murah untuk bulan suci Ramadan. Nah, kemudian mitra apa saja yang digandeng oleh Disdagin dalam pelaksanaan pasar murah? Ya, alhamdulillah Bu Nunung, penyelenggaraan pasar murah ini
kami bekerja sama dengan, pertama adalah dengan toko-toko retail. Toko-toko retail atau toko swalayan yang ada di Kota Bandung mensupport. Yang kedua adalah dengan para distributor, baik itu distributor minyak, distributor bawang gitu, ada juga dengan Bulog, dan juga dengan Pertamina. Nah ini ada juga distributor itu ada CV Bagus, ada Wilmar, berbagai distributor alhamdulillah sangat kooperatif dan sangat mendukung kegiatan pasar murah ini. Alhamdulillah. Mungkin dalam kegiatan pasar murah ini mohon izin Ibu Nunung bahwa satu kecamatan itu tidak semua toko swalayan atau distributor ikut serta. Jadi kami bagi satu hari 3 kecamatan, toko retail, distributor mana yang ikut di satu kecamatan dan juga yang mana jadi berbeda-beda tiap kecamatan itu Bu. Tidak sama. Tidak sama ya. Ya, betul. Tapi tadi dikatakan Ibu Eli, tapi tetap ya primadonanya dari sekian komoditi atau kebutuhan pokok masyarakat itu tadi salah satunya adalah beras dan minyak kita. Padahal ketersediaan minyak merek lain pun banyak di pasaran Bu Eli ya. Tapi minyak kita apa sebetulnya sehingga masyarakat memilih minyak kita itu keunggulannya seperti apa Bu Eli? Ya, perlu kami sampaikan betul apa yang disampaikan oleh Bu Nunung bahwa minyak itu kan ada 2 kelas ya Bu ya. Ada kelas curah dan ada kelas premium. Nah kalau minyak kita ini adalah minyak goreng kelas curah, sehingga harganya sudah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tidak boleh lebih dari 14.000 per liter. Kenapa disukai oleh mak-mak nih ya, masyarakat, mak-mak terutama mungkin termasuk kita juga mungkin ya, atau nggak boleh dong kita masuk subsidi ya Bu ya, itu jadi harganya itu 14.000 per liter karena sudah dikemas dalam botol, sudah dikemas dalam botol dan warnanya lebih jernih, sehingga menarik begitu ya. Jadi lebih menarik dengan harga curah. Tetapi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa ada juga minyak goreng kelas premium yang memang sedang promo. Oh gitu. Sedang promo dan harganya mendekati curah. Misalnya 2 liter itu 30.000 atau mungkin 32.000. Kan itu sudah jelas kelas premium ya Bu. Tidak jauh berbeda dengan minyak kita harganya sehingga, gitu ya. Betul. Sehingga tidak harus ibu-ibu mencari minyak kita. Bisa juga membeli kelas premium tetapi yang harganya mungkin sedang promo mendekati harga minyak curah mungkin ya. Curah ya. Lah Itu mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi warga Kota Bandung nanti beli yang promo-promo itu yang premiumnya juga banyak tersedia di toko retail gitu. Berarti masyarakat atau warga Kota Bandung ini tidak usah khawatir akan ketersediaan minyak goreng sebetulnya. Jadi image-nya tuh bukan minyak kita saja tetapi banyak merek minyak lainnya yang harganya bisa bersaing dengan minyak kita gitu ya. Bu, benar. Dan perlu disampaikan bahwa pasokan minyak kita ke Kota Bandung alhamdulillah sudah mulai normal kembali. Kalau normal belum tapi sudah mendekati normal. Jadi sudah boleh Ibu warga-warga yang akan membutuhkan minyak kita sudah bisa belanja di pasar-pasar Bu. Pasar-pasar. Ya. Nah, tadi disinggung oleh Bu Eli terkait monitoring harga kemudian ketersediaan barang pokok di pasar, khususnya pasar tradisional yang telah kemarin kita lakukan bersama Pak Wali ya, Bu Eli. Nah, selanjutnya apakah ada tidak monitoring yang sejenisnya ke swalayan atau pasar modern begitu Bu Eli yang ada di Kota Bandung? Oh iya, aduh tadi saya lupa nih menyampaikan ya. Jadi perlu saya sampaikan Bu Nunung bahwa teman-teman kami di Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bandung khususnya ada satu bidang distribusi perdagangan yang alhamdulillah secara rutin 1 minggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Kamis, hari Senin maksud saya dengan hari Kamis melakukan monitoring ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat itu ke 7 pasar tradisional dan ke 7 toko swalayan atau retail ya. Dan memang terbukti ada satu komoditas yang lebih mahal di pasar tetapi lebih murah di toko swalayan. Ada yang ada juga kebalikannya gitu. Betul. Seperti kemarin saya lihat di salah satu toko retail atau toko swalayan itu harga telur masih bertengger di yang 25.000 sampai 26.000. Jadi
bawah harga pasar kemarin ya. untuk telur. Betul. Tapi mungkin komoditas yang lain ada yang lebih murah di pasar dan di toko swalayan lebih mahal gitu. Nah, dengan keberaneka-ragaman tadinya fluktuatif harga, kemudian ada beda-beda dari pasar satu dengan pasar yang lainnya, kemudian pasar tradisional maupun dengan pasar modern. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh Disdagin apa supaya minimal mendekati penyeragaman harga supaya harga itu bisa tetap terkendali gitu, Bu Eli. Ya, memang karena distributornya beda-beda, Bu, membawa yang pasokan ke pasar dan ke toko swalayan memang agak sulit sebetulnya untuk menyamakan. Tapi kami selalu menghimbau kepada para teman-teman toko swalayan, harga itu harus diupayakan di bawah harga acuan atau harga HET. Ya, di pedagang juga sama. Kalau menyamakan persis memang agak sulit, tetapi minimal tidak terlalu jomplang gitu antara pasar dengan toko swalayan. Itu yang kami upayakan. Terus menjalin komunikasi dengan teman-teman di toko swalayan apabila ada satu komoditas yang melonjak di atas pasar gitu. Oh, iya. Itu mungkin ya. Jadi harganya masih relatif terkendali begitu ya. Iya. Kemudian Bu Eli, ini tadi terkait ketersediaan barang ya. Ini juga yang sering ditanyakan oleh masyarakat, apalagi saya kegiatan reses begitu ya. Ada yang melontarkan begini, Bu, kenapa gitu? Seolah-olah ini pola yang berulang gitu. Mendekati bulan suci Ramadan atau ketika bulan suci Ramadan, harga itu naik begitu. Nah, apa atau langkah atau upaya apa yang dilakukan oleh Disdagin supaya pola itu tidak berulang begitu? Ya, memang harus diakui, Bu, memang ini pola ini berulang setiap tahun menjelang Ramadan dan Idul Fitri itu ada kenaikan harga. Tetapi memang khususnya seperti tadi telur ya, Bu ya. Ini kenaikannya hanya menjelang Ramadan kalau telur. Tapi menjelang Lebaran nanti agak tidak terlalu naik karena memang sudah dibutuhkannya pada awal Ramadan. Gitu ya. Nah, mungkin di Ramadan sudah ibu-ibu banyak yang buat kue kering gitu ya, gitu. dan Jadi, sebagainya konsumsi meningkat betul. Nah, ini memang kita akui bahwa Kota Bandung kan merupakan kota konsumen ya, Bu ya, bukan kota produsen. Kita konsumen, kota jasa, sehingga 96% kebutuhan pokok masyarakat itu dipasok dari luar Kota Bandung. Berarti kita sangat tergantung kepada pasokan dari daerah-daerah sentra produsen ya, daerah produksi. Tetapi upaya dari kami adalah melakukan kerjasama dengan seperti telur dan daging ayam. Kami untuk pasar-pasar ini dipasok dari daerah wilayah Priangan Timur, dari Ciamis, dari Tasik. Sedangkan untuk ada juga dari Blitar, dari Jawa Timur, dan kita upayakan supaya bekerja sama dengan teman-teman daerah produsen agar pasokan ke Kota Bandung ini menjelang Ramadan dan bulan puasa itu ditingkatkan pasokannya. Nah, sebelum seminggu kemarin, Bu, izin juga menyampaikan, kami mengundang para distributor, Bu. Distributor seluruh komoditas kami undang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pasokan menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Supaya Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, sebagai ibu kota metropolitan itu harus dijaga pasokannya sehingga warga masyarakat tidak kesulitan gitu ya, Bu ya, atau tidak ada kenaikan harga yang sangat signifikan begitu ya. Nah, tadi berbicara, Bu, pedagang kemudian distributor untuk memastikan ketersediaan barang. Nah, apakah selama ini ada indikasi penimbunan barang begitu, Bu, atau oknum-oknum yang nakal tidak bertanggung jawab gitu? Ya, untuk di Kota Bandung sendiri, Bu, kami perlu sampaikan, alhamdulillah tidak ada indikasi penimbunan. Karena kemarin juga waktu monitoring ke Pasar Baru dengan Bapak Wali Kota Bandung, kebetulan kami mengundang juga Satgas Pangan Polrestabes Bandung. Karena untuk indikasi penimbunan, sanksi, tindakan itu ada di ranah
Satgas Pangan, Satgas Pangan. Polrestabes Bandung. Tapi untuk sampai hari ini belum ada atau tidak ada indikasi adanya penimbunan untuk di Kota Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, ini untuk antisipasi saja Ya, nih Bu ya. Ya. Mudah-mudahan jangan. Kalaupun itu misalkan ditemukan adanya penimbunan gitu. Nah, upaya apa yang telah dilakukan oleh Disdagin? Mungkin sudah berkomunikasi dengan tadi pihak kepolisian, dan apakah ada sanksi secara hukum sebagai efek jera terhadap para penimbun, sehingga ini menjadi contoh lah gitu pada pedagang maupun distributor lainnya gitu Bu. Ya. Jadi selama ini mungkin Bu mohon izin melaporkan juga bahwa kalau di Kota Bandung alhamdulillah belum ada penimbunan, tetapi kami antisipasi yang tadi Ibu sampaikan adalah terus melakukan koordinasi dengan Satgas Pangan Polrestabes, melakukan pengawasan bersama-sama, melakukan baik ke pasar maupun ke distributor, sehingga upaya-upaya antisipasi kami supaya tidak ada penimbunan di Kota Bandung semoga tidak terjadi lah ya. Yang jelas kalau ada sampai kami menemukan informasi indikasi ada penimbunan, jelas kami langsung akan melaporkan kepada Satgas Pangan, karena untuk penindakan, untuk sanksi hukum apapun itu ada di ranahnya Satgas Pangan Polrestabes itu Bu. Betul. Ya. Ya, ini Bu Eli terkait apa namanya, sekarang di pasar itu ditemukan misalkan barang yang harusnya ada di pasar tradisional, hasil dari subsidi misalkan gitu, tadi minyak kita maupun beras dari Bulog. Ini kasuistik Bu ya. Ini mungkin banyak ditemukan di toko modern atau swalayan besar gitu. Padahal prioritas kita adalah jangkauannya untuk pasar tradisional begitu Bu. Apa tanggapan Ibu mengenai hal ini? Ya, kalau itu mohon maaf mungkin Bu, Bulog Pusat itu sudah melakukan kerjasama untuk menjual beras-beras medium yang dikeluarkan oleh Bulog Bu. Sama persis dengan beras yang medium yang dikeluarkan kemarin pada saat operasi pasar. Memang itu tidak itu legal Bu, karena memang Bulog Pusat sudah menjalin kerjasama dengan toko-toko retail modern agar warga bisa membeli harga tidak hanya premium. Biasanya kan kalau di toko retail kan beras premium Bu, tapi sekarang juga dengan beras medium. Tapi kalau tidak salah itu hanya beberapa minimarket Bu, minimarket yang memang bekerja sama dengan pihak Bulog, dan Bulog juga sudah melaporkan kepada kami bahwa jangan heran kalau ada di minimarket yang menjual yang menjual, maksud saya beras-beras medium itu memang secara ini secara hukum tidak ada misalnya tidak melanggar hukum, karena sudah sesuai dengan kerjasama di Bulog Pusat gitu Bu. Ya, gitu. Ya. Iya. Bu Eli, selama melakukan operasi pasar kemarin yang sudah dilaksanakan, kemudian yang sedang dilaksanakan itu pasar murah, kendala apa yang sering terjadi di lapangan begitu ya? Apakah ini operasi pasar ataupun pasar murah ini tepat sasaran begitu? Apakah si para yang hadirnya gitu untuk membeli barang ini di luar Kota Bandung, apakah semuanya warga Kota Bandung gitu? Kalau operasi pasar, alhamdulillah Bu, kemarin sangat ketat, karena kalau operasi pasar itu memang wajib hanya untuk warga Kota Bandung. Jadi warga yang akan membeli beras pada operasi pasar itu harus memperlihatkan KTP. Malahan KTP Kota Bandung malahan gitu ya? Lintas kecamatan pun nggak boleh Bu, tidak lintas boleh. Kecamatan juga. Jadi jangan-jangan begini ada kasusnya misalkan kecamatan Bandung Kulon misalnya ya. Warga Arcamani gitu hadir ke pasar itu untuk mendapatkan beras gitu ya. Nah, itu bisa tidak Bu? Kalau kasus seperti itu tidak bisa. Jadi harus kemarin tuh operasi pasar itu begitu, seperti kalau saya kan nggak boleh ya Bu ya. Ada warga yang KTP Kecamatan Regol itu hanya boleh belanja beli berasnya di Kecamatan Regol operasi pasarnya. Jadi tidak bisa misalnya ke Lengkong kan bersebelahan gitu ya. Nggak bisa. Jadi
Jadi sebelum masuk operasi pasar itu ada petugas yang melihat KTP dan KTP-nya harus kecamatan yang setempat sedang melakukan, gitu ya, betul itu operasi pasar. Ya, betul itu operasi pasar Ibu. Tapi kalau pasar murah memang tidak perlu memperlihatkan KTP. Kalau pasar murah, jadi boleh warga lintas kecamatan pun, misalnya ada warga kecamatan Bandung Kulon mau belanja di kecamatan Sumur Bandung, itu diperbolehkan. Gitu. Nggak harus memperlihatkan KTP seperti di operasi pasar. Untuk pasar murah itu ya? Iya betul Bu. Ya. Nah, untuk kuota nih 20 ton ya Bu ya? Betul. Nah, satu kecamatan, apakah itu mencukupi kuotanya untuk masyarakat satu kecamatan yang sedang melaksanakan operasi pasar kemarin, bahan evaluasi saja gitu Bu? Jujur kurang Bu ya, karena 20 ton itu kan berarti ada kurang lebih kan 5 kiloan 5 kilo bagnya. Satu orang maksimal 10 kilo ada ada 4.000 bag ya Bu ya. Kalau 20 ton dengan 5 kilo itu berarti ada 4.000 bag. Dan kalau satu warga boleh membeli 2 bag, berarti untuk 2.000 warga kan Bu ya. Untuk 2.000 warga. Jadi hanya 2.000 warga yang bisa membeli terpenuhi untuk beli 10 kilo. Nah, ini jelas masih kurang. Kami mohon maaf kepada warga yang kemarin tidak kebagian beras di operasi pasar. Karena memang satu kota aja udah 600 ton gitu. Iya. Itu mungkin ya. Iya. Ya Bu Eli, mungkin ini titipan nih aspirasi dari warga. Siap Bu. Masyarakat menitipkan supaya operasi pasar maupun pasar murah lebih masif lagi dilaksanakan supaya merata begitu, sehingga masyarakat Kota Bandung juga ikut merasakan manfaatnya begitu ya. Siap Ibu, nah, insya Allah. Bu Eli, mungkin ada pesan ataupun yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait tadi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, menyikapi kenaikan harga maupun ketersediaan barang gitu. Mangga Bu Eli. Ya, nuhun warga Bandung yang tercinta, pada saat ini kami menghimbau yang pertama adalah ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Bandung dalam kondisi yang aman tersedia. Jadi ibu bapak tidak perlu khawatir. Kami akan mengawal terus ketersediaan ini supaya aman, baik menjelang Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Itu yang pertama. Dan harga juga mudah-mudahan terkendali dan keamanan pangan juga semuanya tidak ada penambahan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, kami juga menghimbau agar warga Kota Bandung belanja tidak panik buying, belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena ini akan memicu juga harga manakala ada banyak warga yang melakukan panik buying, membeli sesuai berlebihan gitu Ibu Nunung. Ini juga sangat kami himbau belilah sesuai dengan kebutuhan. Apalagi emak-emak itu dari rumah mau beli beras itu ya sampai pasar jadinya kerudung begitu ya. Jadi pesannya itu ya Bu Eli. Jadi untuk masyarakat jangan panik buying, belanjalah sewajarnya. Dan harus sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Betul. Dan satu lagi Bu Nunung, stok menjelang Ramadan dan Idul Fitri insya Allah dalam kondisi yang aman terkendali begitu ya. Demikianlah hasil perbincangan kita kali ini. Saya Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nunung Nur Asia dengan Ibu Kadis Dagin, Ibu Hajah Eli Warsila. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk warga Kota Bandung semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sampai jumpa di podcast DPRD Mendengar.